Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Sugeng, sahabat planter di seluruh Nusantara. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Baik, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita pada episode ini, yaitu tentang trunk injection. Trunk injection atau injeksi batang sawit. Apa itu trunk injection? Apa saja yang diperlukan? Langkahnya seperti apa? Dan apa manfaatnya? Silahkan simak secara tuntas pada video berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe dan like, serta berbagi ke teman-teman lain yang memerlukan. Selamat mengikuti. Atau injeksi batang merupakan kegiatan penyuntikan bahan larutan ke dalam batang tanaman menggunakan bor dan injektor dengan tujuan tertentu. Sekurang-kurangnya ada 3 tujuan yang bisa dilakukan pada kegiatan trunk injection ini ya. Yang pertama adalah tujuannya untuk mematikan tanaman. Tentunya bahan yang diinjeksikan berupa herbisida. Selanjutnya, tujuan untuk pengendalian hama, ini bahan yang diinjeksikan berupa insektisida. Dan ada tujuan lain yang bisa dilakukan adalah pemberian nutrisi tanaman atau pemupukan ke dalam batang tersebut. Tentunya bahan yang diberikan adalah larutan nutrisi atau pupuk cair. Ya. Bahan untuk tujuan yang pertama tadi, mematikan tanaman, berupa yang pertama herbisida, tentunya tergantung pada jenis tanaman yang mau dimatikan, berdaun lebar atau berdaun sempit. Untuk tumbuhan berdaun lebar bisa dipilih triklopir ataupun methylmethylfuron atau yang lain. Sementara untuk herbisida yang digunakan untuk mematikan tanaman sawit ini berdasarkan pengalaman maupun hasil-hasil uji coba yang dilakukan para praktisi, ini yang paling cocok adalah glifosat. Glifosat nanti secara dalam praktek akan disebutkan berapa konsentrasinya. Selain itu menggunakan tanah liat untuk menutup lubang. Tanah liat tersebut harus basah dan lekat ya, nanti ditempelkan ke batang agar tidak ada rembesan. Untuk tujuan kedua, pengendalian hama, bahan yang digunakan pertama adalah insektisida. Banyak orang menggunakan bahan aktif tetrametrin ataupun bahan yang lain juga bisa digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Jangan lupa juga tetap menggunakan tutup lubang dari tanah liat, ataupun Anda punya cara lain ya. Contohnya adalah ada orang menggunakan serbuk gergaji dicampur dengan lem, diaduk dengan lem dan ditempelkan bisa untuk tutup, atau Anda menemukan penutup yang lainnya, silahkan. Untuk alat kerja kita menggunakan bor. Bor bisa dipilih beberapa pilihan. Yang pertama adalah mesin bor portable yang sebelah kiri ini mudah, menggunakan bahan bakar premium atau sejenisnya. Kemudian yang pilihan kedua adalah menggunakan bor listrik. Bor elektrik ini tentunya harus didukung dengan suplai powernya berupa genset kecil, harus dibawa ke lapangan. Yang ketiga bisa juga pilihannya menggunakan bor elektrik yang menggunakan baterai dicas ya. Satu baterai ini hanya mampu membuat lubang 60 lubang, jadi Anda harus membawa beberapa baterai untuk bisa bertahan selama kerja sehari ataupun sambil ngecas yang satu, yang lainnya ada tersedia cadangan. Dapat juga menggunakan lubang-lubang secara manual menggunakan alat lain, silahkan dicoba. Untuk memasukkan bahan ke dalam batang, ke dalam lubang tadi hasil pengeboran, bisa menggunakan injektor seperti yang sebelah kiri ini. Ini bisa disetel pakai dratnya di sini. Mau sekali tekan 5 cc bisa, 10 cc dan sebagainya bisa disetel di drat belakang ini. Dan ini langsung terhubung ke jerigen ataupun kontainer herbisida maupun insektisidanya.
Kalau tidak ada alat ini, bisa menggunakan ini injeksi bekas dari tinta ya, tinta printer ya, atau tinta print yang sudah tidak terpakai dimanfaatkan. Sementara alat lain yang diperlukan adalah parang atau kampak untuk membersihkan gulma-gulma yang menempel pada batang tempat mau dibor itu, ataupun mengupas pelepah sawit, pangkal pelepah sawit yang masih menutupi batang. Lalu bagaimana langkah-langkah melakukan terang injection ini? Silahkan ikuti video berikut ini secara lengkap. Mohon juga diberikan dukungan ya, berupa subscribe, like, dan jika dipandang perlu, tolong sebarluaskan video ini. Sahabat planter, langkah-langkah melakukan terang injection adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan titik yang akan dilakukan pengeboran pada batang sawit. Pastikan bebas dari sampah dan gangguan pelepah ya. Lakukan pengeboran dengan agak miring begini, jangan datar. Kedalaman yang diperlukan adalah makin dalam makin bagus ya. Pastikan mata bor sampai habis. Lalu langkah berikutnya adalah masukkan materialnya, baik berupa herbisida maupun insektisida yang akan digunakan dengan tujuan tertentu. Berikutnya adalah penutupan lubang setelah material masuk dengan tanah liat basah ataupun dengan penutup lain yang Anda buat. Pastikan penutupan ini rapat sekali dan jangan diberi peluang bocor. Kunci sukses terang injection ada di tutup ini ya. Jika tutup ini bocor, maka tekanan air dari jaringan silem mendorong semua material insektisida maupun herbisida yang kita masukkan tadi terdorong keluar, muntah keluar, sehingga tidak berfungsi dan kegiatan terang injection gagal. Sahabat planter, saya sekarang sudah bersama Pak Juandi, Pak Manajer, ingin mempraktekkan, memberi contoh kepada kita bagaimana ngebor tanaman sawit atau terang injection. Silahkan Pak. Ketinggiannya seberapa itu Pak? Oke, kita yang pertama menyesuaikan aja untuk ketinggian dengan bodi kita masing-masing. Diambil enaknya gitu aja ya? Diambil enaknya, nyaman Oke. kita, baru kita tekan. Dan yang paling kita kunci adalah jangan ngebor itu tegak lurus. Nah, kita harus setidaknya 45 derajat supaya material yang kita masukkan tidak keluar. Oke. Nah, oke, kita coba. Nah, ini nggak bisa sekaligus langsung masuk karena kita harus ada main supaya nah. Oke. Kita lakukan di dua sisi ya, kiri dan kanan. Nanti setelah itu baru kita masukkan material. Oke, kita selesai, masukkan racunnya. Oke, kemudian ditutup lubangnya menggunakan tanah liat, dibulatkan dulu tanah liatnya, dirapatkan ya, untuk menghindari keluarnya racun dari tekanan air dari jaringan silem. Berikut ini adalah tampilan hasil pengamatan terhadap perkembangan perlakuan terang injection pada tanaman kelapa sawit. Ada 3 material yang kita gunakan dan ada masing-masing 2 konsentrasi. Hasilnya sebagai berikut. Ini cara membacanya adalah 2-35 hari setelah aplikasi. Kemudian ada tulisan S dengan latar belakang hijau, ini artinya tanaman masih segar. Yang L dengan warna kuning adalah layu, sedangkan K dengan warna merah adalah tanaman kering dan mati. Bahan yang kita uji pertama adalah Roundup 50 ml, kemudian Roundup 30 ml. Hasil pengamatan di lapangan bahwa sampai dengan hari ke-6, kedua perlakuan juga menunjukkan tanaman masih segar. Pada hari ke-8 sudah layu, dan dalam waktu singkat 2 hari kemudian 10 hari
sudah menunjukkan gejala kering total dan mati tanaman. Ini artinya terlalu cepat mati, ini masih bisa diturunkan konsentrasinya. Dan berdasarkan uji lanjutan dan beberapa hasil diskusi dengan kawan-kawan yang setelah melakukan hal ini, konsentrasi yang paling ekonomis adalah antara 20-25 cc per pohon dibagi 2 lubang. Untuk material kedua, garlon dan dicampur solar 1:1, konsentrasi 30 mili per pokok dan 15 mili per pokok menunjukkan gejala yang sama sampai dengan hari ke-8 masih segar, hari ke-10 layu, hingga hari ke-30 tanaman juga belum menunjukkan gejala kematian. Demikian juga untuk penggunaan leh 5 gram dan 10 gram. Hingga hari ke-8 masih segar tanaman, hari ke-10 mulai layu, hingga hari ke-30 belum menunjukkan gejala kematian. Meskipun pada jangka waktu 2 bulan lebih ini menunjukkan gejala kematian ya. Jadi dari percobaan ini yang direkomendasikan adalah menggunakan Roundup konsentrasi 20-25 cc. 20-25 cc per pohon dibagi 2 lubang. Itu yang paling ekonomis. Silakan Anda mencoba mau menggunakan konsentrasi yang Anda pilih. Ini adalah kondisi 6 bulan setelah perlakuannya. Ini beberapa bulan berikutnya, dan ini ada satu pohon yang perlu diulang ditambah konsentrasi jika diperlukan. Jadi sahabat planter, secara ringkas begini, drang injection itu yang pertama dengan tujuan mematikan tanaman. Mematikan itu untuk keperluan thinning out tanaman abnormal ataupun mau replanting dengan sistem underplanting maupun mau memang langsung dimatikan dan ditanam ulang. Itu bahannya yang direkomendasikan adalah glifosat 20-25 cc dibagi 2 lubang. Sementara untuk mengendalikan hama, tujuannya adalah jenis hamanya adalah ulat api, ulat kantong, dan lain-lainnya. Bahannya adalah 20 cc deltametrin atau sejenisnya ya, dibagi 2 lubang dan ditutup rapat. Sementara kalau untuk tujuan pemupukan atau pemberian nutrisi, bahannya menggunakan pupuk cair diberikan secara berkala di lubang. Biasanya lubangnya dimasukkan juga pipa PVC di dalamnya dan ada tutupnya. Demikian ringkasan dari kegiatan drang injection pada tanaman kelapa sawit ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini secara lengkap dan semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarluaskan kepada teman-teman yang memerlukan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.